Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester ya, atau PTS ya. Gimana adik-adik, sudah siap? Oke, alhamdulillah ya kalau sudah siap. Dan kali ini kakak akan membahas contoh persiapan soal untuk PTS Matematika kelas 6 semester 2 ya. Untuk itu silahkan disimak. Jangan lupa sebelumnya di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan pembahasan dan juga trik-trik mengerjakan soal matematika dengan cepat lainnya ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, diketahui sebuah bak air berbentuk kubus dengan volume 216 liter. Berapakah tinggi bak air tersebut? Ya, adik-adik harus tahu dulu apa sih rumus dari volume kubus ya. Volume kubus itu adalah rumusnya sisi kali sisi kali sisi ya, atau volume kubus itu adalah rumusnya S pangkat 3. Terus adik-adik harus tahu bahwa yang namanya tinggi ya pada kubus itu sama dengan sisinya ya, sama dengan sisinya. Jadi tinggi sama dengan sisi. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa volumenya itu adalah 216 liter ya, liter. Nah, kita harus tahu liter ini sama dengan desimeter kubik, 216 desimeter kubik. Nah, sedangkan di PG-nya satuannya adalah sentimeter. Berarti kita harus rubah ke sentimeter ya. Berarti 216 desimeter kubik ya, berapa sentimeter kubik. Dari desimeter ke sentimeter kan turun 1 ya. Karena di sini pangkatnya pangkat 3, berarti dikali 1000. Berarti 216 ditambah nolnya 3. Jadi 216 ribu ya. Nah, setelah itu baru kita cari tingginya ya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Kita tahu bahwa volumenya adalah 216.000 cm kubik ya. Berarti di sini sisinya adalah, nah berarti sisi sama dengan 216.000 diakarkan 3 ya. Karena ini pangkatnya 3, berarti harus diakarkan 3. Maka sisi sama dengan, nah kita lihat cara cepatnya ya, perhatikan. Di sini nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Karena diakarkan 3, berarti kita ambil nolnya 1 ya. Kita ambil nolnya 1, terus kita fokus ke 216 ya. Angka berapa kalau dipangkatkan 3, yang belakangnya angka 6. Ya, berarti 6 pangkat 3, karena 6 kali 6, 36. Lalu dikali 6 lagi, 216, berarti 6. Jadi jawabannya 60 cm. Ya, jadi jawabannya 60 cm saja ya. Berarti di sini jawabannya berarti B ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Nisa mempunyai 5 buah kotak musik berbentuk kubus dengan ukuran 10 cm. Kotak musik tersebut disusun berjajar. Kemudian Nisa ingin membungkusnya dengan kertas kado ya. Luas kertas kado yang harus disediakan Nisa adalah, oke. Ya adik-adik, berarti kan Nisa ini dia mau membuat kotak musik ya kan, dari bentuk kubus ya. Bentuk kubus yang panjangnya 10 kali 10 kali 10 kan, berarti gitu ya. Terus dia mau jejerin kubusnya itu ya. Kubusnya itu mau dijajarin dalam bentuk persegi panjang ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kan panjangnya 10 ya. Nah, lebarnya juga 10, tingginya juga 10. Terus dia mau bungkus pakai kertas kado kan. Berarti kita harus nyari luas permukaan persegi panjang ya. Luas permukaan persegi panjang itu apa? 2 ya. Kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ya, ditambah lebar kali tinggi ya kan gitu ya. Berarti 2 dikali ya, panjangnya berarti ini kan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, berarti 15
50 ya, dikali lebarnya berapa? 10. Lalu ditambah lagi ya. Ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya berapa nih? 50 ya. 50 dikali tingginya berapa? 10 ya. Lalu ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya berapa? 10. Tingginya berapa? 10 ya. Berarti di sini sama dengan 2 dikali 50 tambah 10 adalah 50 dikali 10 adalah 500 ditambah 50 kali 10 itu 500 ditambah 10 kali 10 adalah 100 ya. Berarti 2 dikali 500 ditambah 500 1000 ditambah 100 berarti 100 berarti 1100. 2 dikali 1100 sama dengan 2200 ya. Jawabannya cm kubik ya. Jadi jawabannya 2200 ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Bisa dipahami adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah kolam renang ya berukuran 10 kali 20 meter. Jika kedalaman kolam renang itu adalah 150 cm ya kan? Berapa volume air kolam renang tersebut? Oke, kita cari ya. Nah, di sini kan diketahui ya bahwa tingginya itu adalah 150 cm, sedangkan satuannya adalah meter kan, berarti kita kali atau kita bagi 100 ya, berarti 1,5 meter ya. Nah, di sini untuk panjangnya ya adalah 20 meter ya, lalu lebarnya adalah 10 meter. Yang ditanya adalah volume ya. Yang ditanya adalah volume, berarti panjang kali lebar kali tinggi ya sama dengan 1,5 dikali kita urutkan ya. Berarti panjangnya 20 dikali lebar 10 dikali tinggi 1,5 ya sama dengan, nah berarti di sini 20 kali 10 kali 1,5, berarti jawabannya adalah 300 ya. 300 apa? Meter kubik ya, karena dia volume. Jadi jawabannya adalah 300 meter kubik ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Diketahui perbandingan panjang dan lebar sebuah balok adalah 6:4. Jika volume balok tersebut adalah 5760 cm kubik ya, dan tingginya adalah 15 cm, maka luas permukaan balok adalah, oke, ini agak butuh konsentrasi ya dan ketelitian ya. Kita coba ya adik-adik ya. Nah, kita tahu ya adik-adik bahwa yang namanya volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Sudah diketahui ya, tingginya itu adalah 15 cm ya. Terus perbandingan panjang banding lebarnya itu adalah 6:4 ya. Terus volumenya juga sudah diketahui yaitu 5760 ya. Yang ditanyakan itu adalah luas permukaan ya. Yang ditanyakan itu adalah luas LP ya, luas permukaan. Oke, berarti ini agak panjang ya adik-adik, jadi tolong diperhatikan ya. Nah, oke, kita jawab. Pertama kita harus mencari panjang dan lebarnya dulu ya adik-adik ya. Karena panjang dan lebar belum diketahui, kita ibaratkan panjang dan lebarnya itu adalah X ya. Jadi kita anggap ini adalah X, oke. Nah, kita jawab di sini yang namanya volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya, sama dengan volume ya. Berarti P-nya kan tadi X ya, panjangnya X. X-nya perbandingannya berapa? 6, berarti 6X ya dikali. Nah, lebarnya adalah tadi perbandingannya 4, berarti 4X ya, kita anggap 4X. Lalu dikali tingginya adalah 15 ya. Nah, sama dengan volumenya berapa tadi? 5760
ya. Sampai sini paham adik-adik? Oke ya, terus kita kalikan yang ada X-nya, kita kalikan, berarti 6 dikali 4 adalah 36X ya. Oke, sampai sini paham? Oke ya. Nah, setelah itu kita kita kalikan juga dengan yang ini ya, 15-nya ya. Nah, kita masukkan di sini. Karena tadi udah diibaratkan P-nya itu adalah X dan L juga X, berarti P-nya itu kan perbandingannya 6. Berarti 6X dikali, nah lebarnya adalah 4, berarti 4X ya, dikali tinggi. Tingginya berapa? 15 ya, sama dengan volumenya berapa? 5760 ya. Nah, ini kita kalikan semua. 6 kali 4 itu berapa? 36 ya. 36 dikali 15 itu berarti 360 ya. Nah, di sini X dikali X berarti X-nya kan ada 2 ya, berarti X pangkat 2 ya. Sampai sini paham? Oke, kita tulis 5760 ya. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Oke, kakak pindah ke sebelah sini. Berarti di sini 360X kuadrat ya, sama dengan 5760 ya. Kita kan mau nyari X-nya ya. Kita mau nyari X-nya dulu. Berarti di sini adik-adik X pangkat 2 atau X kuadrat itu adalah 5760 dibagi. Jadi 360 itu loncat sama dengan yang tadinya kali jadi bagi. Berapa? 360. Maka X pangkat 2 sama dengan ini nolnya kita coret, 576 dibagi 36 itu berarti kan 16 ya. Berarti X, kita kan mau nyari X, berarti X sama dengan 16 akar 16. Kenapa? Karena di sini kan ada pangkat 2 X-nya. Kita mau nyari X saja, berarti 16-nya kita akarin ya. Berarti X sama dengan 4. Nah, ini kita sudah dapat nih X-nya 4, berarti kita bisa mencari panjang dan lebarnya ya. Tadi panjangnya berapa? 6X, berarti panjangnya sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Terus lebarnya tadi adalah berapa? 4, berarti 4 dikali 4 ya, sama dengan 16. Tingginya juga tadi sudah ada, berapa? 15. Nah, panjang sudah ada, lebar sudah ada, tinggi sudah ada ya. Sekarang kita mencari luas permukaannya. Luas permukaan balok itu apa? 2 dikali panjang kali lebar ya, ditambah panjang kali tinggi ya, ditambah lebar kali tinggi ya. Berarti di sini sama dengan 2 dikali dalam kurung ya, panjang kali lebar itu berarti 24 dikali 16 ya. Ditambah di sini panjang kali tinggi berarti 24 dikali 15 ya. Terus ditambah lebar kali tinggi adalah 16 dikali 15 ya. Berarti 2 dikali, nah 24 dikali 16 itu adalah 768 ya. Ditambah 24 dikali 15 itu adalah 720 ya. Terus ditambah 16 dikali 15 itu adalah 480 ya. 24 dikali 16 itu adalah 384 ya. Lalu ditambah 24 dikali 5 360 ya. Lalu ditambah 16 kali 15 240 ya. Lalu 2 dikali, nah ini kita jumlahkan semua, 984 ya. Maka di sini jawabannya 2 dikali 984 itu adalah berapa? 1968. Jadi jawabannya 1968 ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah C ya.
Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jika belum paham silahkan ditonton lagi videonya. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ya adik-adik ya. Sebuah penampung air alasnya berbentuk lingkaran dengan keliling 628 cm. Jika tinggi penampung air 2 meter ya, berapa waktu yang harus dibutuhkan untuk mengisi penuh penampungan air dengan debit air 40 liter per menit ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini adik-adik. Ini kan ada penampungan air ya berbentuk tabung. Alasnya itu keliling alasnya adalah 628. Tinggi tabungnya adalah 2 meter ya. Nah, kita ini akan mengisi air sampai penuh ya. Kira-kira berapa lama nih waktunya ya? Kalau debit airnya itu setiap menitnya hanya 40 liter gitu kan. Nah, seperti apa mengerjakannya? Ayo kita bahas ya. Nah, di sini kan yang namanya debit ya berkaitan dengan volume. Kalau volume pasti ada tinggi, ada luas permukaan, luas alas ya maksudnya. Nah, luas alas itu kan ada jari-jarinya ya. Sedangkan di sini kita belum ada jari-jarinya, berarti kita cari jari-jarinya dulu ya adik-adik. Dari mana? Dari informasi keliling yang ada ya. Nah, keliling itu kan rumusnya sama dengan PR ya dikali 2 dikali R ya. Jadi setelah ini kita masukkan angkanya. Kelilingnya berapa tadi? 628. Nah, PR-nya kita pakai yang 3,14 saja ya. Karena 628 nggak bisa dibagi 7. Nah, setelah itu dikali 2 dikali R. Kita kan mau nyari jari-jari ya. Berarti 628 sama dengan 3,14 dikali 2 berarti 6,28 dikali R. R sama dengan 628 dibagi 6,28 ya. Nah, cara mudah untuk membagi bilangan yang ada komanya ya, kita hilangkan dulu komanya. Kita anggap nggak ada, berarti kan 628 dibagi 628. Berapa? 1 kan gitu ya. Terus untuk komanya gimana Kak? Nah, untuk menghilangkan komanya kita hitung digesernya berapa kali. Berarti kita geser komanya ya. 1, 2. Berarti digeser 2 kali. Kalau komanya digeser 2 kali, berarti nolnya ditambah 2 kali. Berarti jari-jarinya adalah 100 cm ya. Oke, sampai sini jari-jarinya sudah ada ya. Terus tingginya. Tingginya tadi keterangannya adalah 2 meter. Sedangkan di sini satuannya meter, berarti kita konversi 2 meter ke cm adalah 200 cm. Oke ya, jari-jari sudah ada, tinggi sudah ada. Nah, karena debit berkaitan dengan volume ya, kita cari volumenya ya. Volumenya kita cari, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Lingkaran, berarti PR kuadrat dikali tinggi ya. Sampai sini paham adik-adik? Oke, kita hitung ya. Volume sama dengan 3,14 ya dikali 100 ya dikali 100 dikali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya adalah 200 ya. Nah, berarti di sini 3,14 dikali 2 adalah 628 ya. Tadi sudah dihilangkan nolnya 2, berarti kita tinggal tulis sisanya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya volumenya adalah 6.280.000 ya, cm kubik ya. Nah, di sini kan satuannya cm kubik ya, adik-adik ya. Sedangkan kalau debit biasanya liter kan. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti ini kita konversikan ke desimeter kubik. Berarti 6.280.000 cm kubik ya. Kita konversikan ke desimeter kubik. Berarti nolnya kita coret 3 ya. Berarti 6.280 desimeter kubik atau sama dengan 6.280 liter ya. Nah, setelah itu baru kita mencari waktu
waktu ya, mencari waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, untuk waktu itu kan sama saja dengan volume dibagi debit kan gitu ya. Nah, di sini untuk volumenya kan sudah ada nih. 6.280 ya, dibagi, nah debitnya berapa liter per menit tadi? 40 kan gitu ya. Nah, di sini liter berarti ya, satuannya di sini liter per menit ya. Nah, berarti di sini kita bagi saja liter sama liter, kita coret. Ini nolnya kita coret. Berarti 628 dibagi 4 ya, sama dengan 157 menit ya. Nah, 157 menit itu berapa jam? Nah, berarti kita bagi 60 ya. 157 kita bagi 60 menit. Nah, berarti di sini sama dengan 1 jam itu kan 60 menit ya. 60 kali 2 berarti 2 jam. Berarti di sini 2 jam. Nah, sini kan 120 ya. Maka kita kurangi 50 kurangi 3 adalah 50 kurangi 20 adalah 30, 7-nya turun. Berarti 37 ya. 2 jam 37 menit ya. Jadi jawabannya adalah 2 jam 30 menit adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah C ya, 2 jam 37 menit. Oke. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah pipa peralon air berdiameter 14 cm dengan luas permukaan adalah 5.280 cm persegi. Panjang pipa air tersebut adalah, oke, kita cari ya. Oke, adik-adik, kita tahu ya yang namanya luas permukaan dari tabung ya, itu rumusnya adalah 2πr atau keliling lingkaran ya dikali R ditambah T ya, kan seperti itu. Oke. Berarti kita harus mencari dulu yang namanya diameternya nih ya. Apa namanya, kelilingnya ya. Berarti kelilingnya sama dengan 2 ya dikali 22 per 7 dikali 7. Ini kita coret ya. Berarti sama dengan 22 dikali 2 berarti 44 cm. Nah, berarti panjang peralonnya ya, panjang peralonnya berapa? Nah, di sini kita bisa hitung ya. Nah, luas permukaannya kan sudah ada tadi ya. Luas permukaannya adalah 5.280 sama dengan ya kan. Nah, di sini kan 2πr itu sama dengan keliling ya kan. Di sini 2πr sudah ada, 44 dikali tinggi. Berarti tinggi sama dengan 5.280 dibagi 44 ya. Berarti tingginya sama dengan 120 cm ya. Nah, di sini kan pilihan gandanya meter. Berarti kita konversikan ke meter. Berarti dibagi 100 ya. Berarti nolnya hilang, tambah koma. Berarti 1,2 meter. Jadi jawabannya 1,2 meter ya adik-adik ya. Jawabannya adalah A ya. Jawabannya A. Oke. Kita lanjut nomor 7 ya adik-adik ya. Nomor 7, hitunglah volume bangun ruang di samping. Oke, berarti kan kalau yang namanya volume itu adalah luas alas kali tinggi ya. Di sini siku-sikunya berada di sini ya adik-adik ya. Siku-sikunya di sini ya kan. Nah, berarti ini yang jadi alas, ini yang jadi tinggi ya. Sedangkan di sini tingginya belum ada ya. Maka untuk mencari tinggi ya, kita harus mencari Pitagorasnya ya. Nah, untuk mencari Pitagorasnya kakak akan mengajarkan cara cepatnya ya. Kalau adik-adik istilahnya tidak paham, bisa melihat videonya di cara mencari Pitagoras secara cepat ya, di video AK Bimbingan Belajar, silahkan bisa dicari ya.
Oke, kita tahu ya yang namanya Pitagoras kan seperti ini, ya kan? Kita ibaratkan nih alas ini tinggi ya. Nah, ini Pitagorasnya sudah ada nih, 20 ya, alasnya adalah 12. Kan seperti itu, ya kan? Nah, berarti di sini tingginya berapa? Kan gitu ya. Nah, kalau melihat dari polanya, ini termasuk pola dari Pitagoras 3, 4, dan 5 ya. Di sini kita lihat 12. 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. Terus di sini 20 ya. 20 dibagi 5 berapa? 20 bagi 5 berapa? 4 ya kan? Nah, di sini 3 sudah ya kan? 5 sudah. Berarti di sini yang 4 ya. Karena yang lain dibagi 4, berarti yang 4 ini dikali 4. 4 kali 4 adalah 16. Berarti tingginya adalah 16 ya. Tingginya sudah ada, alasnya sudah ada. Berarti kita bisa cari volumenya ya. Luas alas dari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Berarti atau alas kali tinggi bagi 2 ya. Terus dikali tinggi. Kita cari dulu alasnya berapa tadi? 12. 12 dikali tingginya adalah 16 dibagi 2 ya. Terus dikali tinggi bangunnya berapa tadi? Tingginya itu adalah 4 ya. Karena ini tingginya yang dipakai ini ya. 4 ya, berarti sama dengan ini kita bisa apa namanya sederhanakan dulu ya. Coret berarti 16 bagi 2 adalah 8. Lalu di sini 12 kali 8 adalah 384 ya. Oh, maaf salah ya. 12 dikali 8 itu 96 ya adik-adik. Oke, 96 dikali 4 ya. Berarti di sini 6 kali 4 itu adalah 24 ya. Maka di sini 4 kali 9 itu 36 tambah 2 berarti 384 cm kubik. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut soal nomor 8 ya adik-adik ya. Masih tentang bangun ruang ya, luar biasa ini soalnya ya. Lanjut soal nomor 8 ya. Sebuah atap ya, sebuah gedung akan dipasang asbes. Di samping adalah gambar atap tersebut, maksudnya di bawah kali ya. Volume atap tersebut adalah 2100 meter kubik. Jika harga asbes adalah 20.000 per meter, biaya yang harus dikeluarkan untuk memasang asbes adalah oke ya, berarti di sini kita harus mencari ini kan ya, mencari panjangnya atau asbes ini kan sini ya, pinggir-pinggirnya ya. Berarti di sini kita harus mencari tinggi ini nih, tinggi dari atau panjang asbes ya. Ini bisa disebut tinggi, bisa disebut panjang juga. Bagaimana kita melihat dari sisi melihatnya ya. Nah, berarti kita volume untuk prisma itu kan setengah alas kali tinggi ya. Berarti kan ini alasnya segitiga, ya kan? Kalau segitiga berarti di sini alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi bangunnya ya. Berarti di sini alasnya adalah 24 ya, dikali tingginya adalah 5 ya, per 2. Kita coret 24 bagi 2 adalah 12. Berarti ini kali tinggi ya. Berarti 12 kali 5 adalah 60 kali tinggi ya. Nah, di sini kita sudah ada kan untuk volume atapnya ya, yaitu 2100 kan di sini ya. Berarti di sini volume sama dengan luas alas kali tinggi. Berarti volumenya kan 2100. Alasnya sudah ada tadi 60 kali tinggi. Berarti tinggi sama dengan 2100 dibagi 60. Kita coret-coret ya. Berarti 2100 dibagi 6 itu adalah 35 ya. Berarti ini tinggi atau panjangnya adalah 35 ya. Nah, setelah itu kan kita mau mencari biaya asbesnya ya. Asbesnya itu kan di sini kan. Nah, ini asbesnya kan. Di sini panjangnya sudah ada ya kan. Kalau ini kan bentuk persegi panjang, berarti kan panjang kali lebar.
Nah, berarti kita harus mencari ininya adik-adik ya, harus mencari panjang atau lebar dari panjang asbesnya ini atau luas asbesnya ini ya. Nah, untuk mencari panjangnya kita harus untuk mencari lebarnya ya, kita harus mencarinya pakai pita Pitagoras ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya bentuknya kan seperti ini adik-adik ya. Ini siku-sikunya atau ini siku-sikunya ya. Di sini 5 ya. Di sini kan 24. 24 dibagi 12 berapa? 2 dibagi 2 ya. Berarti 12. Berarti di sini 5 12. Berarti di sini berapa? Ada 5, ada 12. Berarti di sini 13 ya adik-adik. Berarti lebar dari asbesnya adalah 13 ya. Nah, kita kan akan mencari kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk asbesnya ini berapa gitu kan. Berarti kita harus cari luas asbesnya ini. Caranya adalah luas asbes itu adalah panjang kali lebar ya. Di sini panjangnya 35 sudah ada ya. Tadi hasil mencari pakai volume ini. Terus lebarnya juga 13 sudah ada. Tadi hasil mencari pakai Pitagoras. Berarti panjang kali lebar adalah 35 dikali 3 dikali 13 ya. Jawabannya adalah 455. Dan kita tahu bahwa semeternya itu adalah 20.000 ya. Berarti kita kali 20.000 ya. Berarti sama dengan 455 dikali 20.000. Berarti 9.100.000 ya. 9.100.000. Nah, 9.100.000 ini untuk satu asbes sebelah sisi sini, sedangkan sisi yang sini juga harus dipakai asbes kan. Berarti 2 dikali 9.100.000 berarti sama dengan 18.200.000. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Bisa dipahami ya. Memang kalau bangun ruang ini agak panjang cara ngerjainnya ya, tapi kalau misalkan adik-adik sudah tahu selahnya pasti gampang ya. Silahkan dikepoin juga nih untuk video-video yang lainnya ya di channel AKB Milan Belajar, karena banyak banget trik-trik cepat untuk mencari Pitagoras, untuk mencari bangun ruang ya, luas permukaan, volume dan lain-lain ya. Jadi kakak menjelaskan ini pakai trik cepatnya ya, silahkan dikepoin ya. Lanjut soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 adik-adik ya. Rika mempunyai 2 buah limas persegi ya, dengan alas 25 x 25 dan 50 x 50. Jika diketahui volume 1 sama dengan 2500 cm3, perbandingan tinggi limas 1 dan 2 adalah 2:3. Selisih volume kedua limas Rika adalah oke ya, lumayan soalnya ya, kita coba bahas. Oke. Nah, perhatikan dulu di sini adik-adik supaya adik-adik ada gambaran ya. Kakak gambar dulu limasnya ya. Bentuknya kan persegi ya. Bentuk limasnya itu persegi. Misalkan seperti ini bentuk limasnya ya. Nah, anggap saja nih lurus ya adik-adik ya. Oke. Ini yang pertama yaitu 15 sama 15. Lalu yang kedua di sini ya, bentuknya anggap saja bagus gambarnya ya. Nah, ini yang kedua adalah 50 kali 50. Oke. Nah, diketahui volume 1 ya. Volume yang pertama itu adalah 2500 cm3 kan gitu. Terus tingginya, perbandingan tinggi limas 1 dan tinggi limas 2 ya, itu kan sama dengan 2:3 ya. Nah, yang ditanyakan adalah selisih volume kan gitu ya kan. Yang ditanyakan adalah selisih volume ya kan gitu. Berarti cara mengerjakannya ya adik-adik harus membandingkan rumus volume limas biar gampang ya. Berarti volume 1 berbanding volume 2 ya. Rumusnya apa? Volume itu 1/3
dikali sisi kali tinggi. Kan gitu. Ini berarti tinggi pertama ya. Berbanding, ini sepertiga ya. Nah, sepertiga dikali sisi dikali tinggi 2. Sampai sini paham? Oke, kita masukkan angkanya. Volume 1 tadi berapa? 2500. 2500 sama dengan sepertiga ya dikali 25. Oh, ini berarti sisinya 25 ya. Maaf, bukan 15 tapi 25. Berarti sepertiga dikali 25 dikali 25 ya, dikali tingginya perbandingannya adalah 2 ya. Berarti kakak tulis 2 saja deh ya. Terus dibagi ya sepertiga. Oh ya, volume 2-nya belum ketahuan ya. Kakak tulis volume 2 aja di sini ya. Berarti di sini sepertiga dikali 50 dikali 50 dikali 3 ya, dikali 3. Oke. Sampai sini sudah paham adik-adik? Ya, maka di sini kakak akan melakukan penyederhanaan ya, biar gampang hitungnya. Yang sama coba kita coret ya. Di sini kan sama nih, sepertiga kita coret ya. Di sini juga sama kan, 25 dibagi 50 kan berarti 1 banding 2. Ini juga kita coret 1 banding 2 ya. Setelah itu yang bisa dicoret lagi yang mana? Oh, nih 2 sama 2 juga bisa ya. 2 sama 2 juga bisa ya. Berarti setelah kita sederhanakan, kita tulis ulang lagi. 2500 dibagi volume 2 sama dengan berarti 1 kali 1 ya. 1 kali 1 adalah 1 per di sini yang sisanya adalah 2 sama 3, berarti 2 kali 3 ya. Nah, setelah itu karena kita mau nyari volume 2, kita kali silang ya adik-adik ya. Berarti 2500 per volume 2 sama dengan 1 per 6 ya. Nah, kita kali silang adik-adik ya. Kita kali silang. Berarti di sini 2500 dikali 6 sama dengan volume 2 dikali 1 ya. Berarti berapa? Berarti di sini 15.000 ya dikali volume 1 kali 1 ya, volume 2 dikali 1 ya volume 2. Berarti volume 2-nya sama dengan 15.000. Nah, kita kan mau nyari selisih ya kan? Berarti kita kurangi di sini volume 1 dikurangi volume 2 ya, berarti 2500 dikurangi 15.000 ya. Atau yang besar dikurangi yang kecil ya, berarti di sini 15.000 kan mau nyari selisih ya, nggak apa-apa dibolak-balik juga. 15.000 dikurangi 2.500 ya, karena kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, berarti 12.500 cm kubik. Jadi jawabannya adalah 12.500 cm kubik adik-adik ya. Berarti jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Sip, kita lanjut soal nomor 9 ya. Oke, sekarang nomor 10 ya. Ternyata adik-adik ya, nomor 10, hitunglah luas permukaan limas persegi ya, yang keliling alasnya 48 cm dan tinggi limasnya 8 cm. Nah, kita harus mencari luas permukaan limas di sini ya. Berarti yang kita butuhkan, kita harus mencari pertama itu sisi-sisinya berapa ya, sisi perseginya kita cari dulu berapa. Setelah itu kita juga harus mencari tinggi sisi tegak limasnya itu berapa ya. Nah, seperti apa mencarinya? Yuk kita bahas. Nah, pertama yang mau kita cari adalah panjang sisi alasnya ya. Panjang sisi alas. Oke, caranya adik-adik yaitu kalau alasnya itu kan bentuknya itu persegi ya, persegi. Nah, berarti kalau mau nyari keliling itu kan rumusnya itu adalah sisi kali sisi kali sisi kali sisi ya, berarti sisi kali 4. Nah, di sini kelilingnya dikasih tahu 48 ya.
Berarti di sini sisi kali 4. Berarti sisinya sama dengan 48 dibagi 4. Ya, berarti sisinya berapa? 12 cm. Oke, sisinya kita sudah dapat ya. Lalu berikutnya kita cari tinggi tegaknya ya. Tinggi sisi tegak limas. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Sisi tegak itu yang mana? Nah, misalkan kan ini ada limas ya. Ini ada limas berbentuk persegi yang mau kita cari ya. Nah, yang dimaksud dengan sisi tegak adalah tinggi nih, tinggi dari segitiga yang di samping itu. Nah, ininya nih. Nah, caranya kan berarti kita mau nyari ini ya. Kita tahu bahwa di sini adalah sisinya 12 12. Terus tinggi limasnya, tinggi limas yang ini adalah 8. Nah, berarti di sini ya kan 12 ya, 12 bagi 2 berarti 6. Berarti kan nanti bentuknya seperti ini kalau di kesampingan ya. Berarti di sini 6, di sini 8 ya, gitu. Ini siku-sikunya nih di sini. Berarti di sini berapa? Nah, itu yang dimaksud dengan sisi tegak ya. Berarti cara untuk mencarinya ya, kalau kita lihat di sini berarti pola yang dipakai adalah pola Pythagoras 3, 4 dan 5 ya. Di sini kita lihat 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. Lalu di sini 8 dibagi 4 berapa? 2 juga ya kan? Berarti polanya 22. Berarti di sini 5-nya kita kalikan 2 berarti jadi 10. Berarti sisi tegaknya atau sisi yang ininya adalah 10 cm. Oke. Setelah itu kita cari luas sisi tegak atau kita cari luas segitiga yang di pinggir ini nih ya. Berarti kita cari dulu ya luas sisi tegak. Sisi tegak yang segitiganya itu ya. Berarti luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi ya. Berarti di sini alasnya kita pakai yang ini yang 12 ya. Berarti alasnya kita pakai yang 12. Lalu tingginya kita pakai yang ini yang tadi kita cari, yaitu berapa? 10 ya. Berarti dibagi 2 ya, dibagi 2. Oke. Oh, ini nggak usah dikali tinggi lagi ya, karena kita kan nyari bangun datar ya, bukan bangun luar. Bangun ruang ya, berarti ya udah alas kali tinggi bagi 2 saja. Berarti ini kita coret, berarti 12 bagi 2 adalah 6. Berarti luas sisi tegaknya adalah 60 cm persegi. Nah, maksudnya sisi tegak yang bentuk segitiga ini ya, luasnya adalah 60. Oke. Nah, setelah itu kita mencari luas alas ya. Luas alasnya, berarti luas alas itu kan bentuknya persegi ya. Berarti luas alasnya adalah sisi kali sisi ya. Sini kan 12, berarti 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, sekarang sudah dapat semua nih adik-adik. Berarti kita tinggal hitung luas permukaannya ya. Luas permukaan itu artinya adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi. Nah, luas alasnya tadi berapa? 144 ditambah 4 kali luas sisi. Kan ininya sisinya ada 4 ya dalam bentuk segitiga. Berarti 60 dikali 4 atau 4 dikali 60 sama dengan 24 ya. Sama dengan 144 ditambah 240 ya. Sama dengan 384 cm persegi ya. Jadi jawabannya 384 ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Diketahui volume kerucut adalah 5544 cm kubik ya. Dan diameternya adalah 28 cm. Tinggi kerucut adalah, oke, kita cari ya.
Nah, untuk mencari volume kerucut adik-adik ya, kita harus mencari tingginya dulu kan gitu ya. Berarti kita coba tulis dulu volume kerucut itu rumusnya gimana ya. Berarti volume kerucut adalah sepertiga ya, sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya. Berarti di sini kita masukkan volumenya berapa? 5544 sama dengan sepertiga dikali luas alas ya. Luas alasnya berarti berapa? 22/7 dikali 14 dikali 14 ya adik-adik. Setelah itu dikali tingginya belum ketahuan ya. Kita biarkan saja dulu. Ini kita sederhanakan. 14 bagi 7 adalah 2. Berarti di sini ini 1/3 ya. Berarti 5544 sama dengan sepertiga dikali 22 kali 2 44 kali 14 616 dikali tinggi ya. Nah, kita kalikan silang bisa ya. Ini kita kalikan ke sini. Berarti 5544 dikali 3. 3-nya dari sini ya. Sama dengan 616 kali tinggi ya. Berarti di sini 5544 kali 3 itu adalah 16632 ya. Sama dengan 616 kali tinggi ya. Berarti tinggi sama dengan 16.632 dibagi 616. Berarti tinggi sama dengan 27 cm. Ya, jadi tingginya itu 27 adik-adik ya. Coba kita lihat. Jadi jawabannya adalah C ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 ya, sebuah trompet berbentuk kerucut. Berapa luas permukaan trompet jika diketahui diameter trompet 40 cm dan panjangnya 15 cm?